semua, perkenalkan nama saya Syara Amalia Sakinah. Saya berasal dari Teknik Industri Universitas Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi strategi dan keunggulan e-commerce marketplace TikTok Shop untuk memenuhi tugas dari ujian akhir semester pada mata kuliah e-commerce. Dan yang pertama, di sini saya akan menjelaskan 10 materi, yaitu tentang pengenalan dari TikTok Shop itu sendiri, kemudian fakta atau argumen, benefit, keuntungan dan cara berpromosi, akun dan fitur, aplikasi software pendukung, tahapan strategi digital marketing, impact faktor penerapan digital marketing itu sendiri, kemudian menu dan tampilan interface, siklus urutan bertransaksi, dan yang terakhir keunggulan dan keuntungan dari TikTok Shop itu sendiri. Oke, selanjutnya yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengenalan dulu. TikTok Shop ini diluncurkan pertama kali pada tanggal 17 April 2001 sebagai fitur tambahan pada aplikasi TikTok. Sempat diberhentikan, namun saat ini TikTok muncul kembali dan berkolaborasi dengan Tokopedia. Dan kantor dari TikTok ini berada di ByteDance Ltd atau di Jakarta Selatan. Sebelumnya TikTok ini alasan diberhentikannya itu yaitu TikTok belum mengajukan izin marketplace untuk platform TikTok Shop, dan juga maka dari itu tidak boleh berjualan langsung karena tidak memiliki izin e-commerce. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak nomor 31 tahun 2023 yang merupakan perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan nomor 50 dan tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam bertransaksi melalui sistem elektronik. TikTok ini sendiri akan memiliki pengendalian oleh PT Tokopedia. Maka dari itu, TikTok muncul kembali dan berkolaborasi dengan Tokopedia. Fungsi layanan belanja aplikasi TikTok Shop ini di Indonesia dikelola dan dioperasikan oleh PT Tokopedia dalam upaya jangka panjang untuk mendukung operasional Tokopedia itu sendiri. TikTok akan menginvestasikan lebih dari 1, miliar dolar. Kemudian perjanjian ini itu memungkinkan TikTok dan Goto memperluas manfaat bagi pengguna dan pelaku UMKM Indonesia. Pertumbuhan bisnis Tokopedia pasca dikombinasikan dengan TikTok Shop Indonesia akan memberikan keuntungan bagi Goto yang tetap jadi mitra ekosistem Tokopedia, termasuk menjangkau pasar secara digital melalui pelayanan berlangganan Goto Finansial dan Gojek. Oke, selanjutnya ada data atau fakta argumen keunggulan TikTok Shop. Yang pertama ada konten kreatif dan inovatif. Konten kreatif dan inovatif ini bermaksud TikTok Shop dapat memungkinkan penjualnya untuk membuat kampanye pemasaran dan yang kreatif, interaktif melalui video pendek, meningkatkan keterlibatan para pelanggan juga. Dan kedua ada pembelian langsung dari video. Dan pembelian langsung dari video ini bermaksud jika diterapkan kemampuan untuk membeli produk langsung dari video TikTok dapat meningkatkan konversi dan memberikan pengalaman belanja yang mulus. Karena kan sebelumnya kan kalau misalkan pembelian langsung dari video itu nanti dia akan menghasilkan perminatan yang lebih banyak ya, karena kita udah ngeliat reviewnya terlebih dahulu dan hasilnya itu tuh lebih jelas gitu untuk review barang-barangnya. Berbeda dengan misalkan kita mau beli di platform lain yang toko sebelah, itu kan biasanya reviewnya nanti videonya agak kurang jelas gitu ya, dan foto-fotonya juga kurang jelas. Tapi kalau di TikTok nanti dia foto dan videonya udah jelas, jadi kita bisa ngeliat secara langsung, juga ditambah dengan komentar-komentar dari masyarakat, dimana kita bisa buka kolom komen dan memastikan bahwa produk itu tuh emang lebih bagus dari yang kita pikirkan gitu. Dan yang ketiga ada pemahaman pengguna TikTok. Pemahaman pengguna TikTok ini, TikTok Shop ini dapat memanfaatkan data dan pemahaman yang mendalam tentang preferensi dan perilaku pengguna TikTok untuk menyajikan produk yang sesuai. Yang keempat ada tantangan dan kompetisi. Tantangan dan kompetisi ini memungkinkan penyelenggara tantangan atau kompetisi yang terhubung dengan TikTok Shop menciptakan peluang promosi yang unik. Yang kelima ada pengaruh pembuat konten.
kolaborasi dengan pembuat konten populer di TikTok dapat memberikan exposure yang signifikan terhadap merek dan produk. Jadi kayak seperti endorse gitu kan, sekarang kan banyak banget nih seleb TikTok gitu ya kalau sebutannya. Jadi nanti kita bisa kolaborasi dengan seleb TikTok, endorse gitu, dan mereka memvideokannya dengan macam-macam ide-ide yang lebih kreatif lagi gitu loh. Yang terakhir ada tingkat konversi yang tinggi. Tingkat konversi yang tinggi ini adalah salah satu kelebihan TikTok Shop, berkembang pada platform video sehingga tingkat konversinya akan lebih tinggi dibandingkan bentuk konten seperti gambar dan teks, karena lebih membawa emosi kepada pemirsa dan mudah menciptakan peminatan bagi konsumen. Oleh karena itu, penjual harus bersiap menghadapi ledakan pesanan kapan saja setelah memposting konten jika konten tersebut menjadi viral. Selanjutnya saya akan membahas tentang benefit, keuntungan, dan cara berpromosinya. Untuk benefit dan keuntungannya ini nanti akan konten kreatif dan menarik. Maksudnya ini tuh nanti bisa memanfaatkan format video pendek untuk membuat konten kreatif dan menarik untuk menarik perhatian pelanggan. Yang kedua ada keterlibatan dan interaksi. Keterlibatan dan interaksi ini maksudnya itu nanti ada fitur komentar dan interaksi pada video TikTok dapat digunakan untuk membangun keterlibatan pelanggan dan menjawab pertanyaan pelanggan secara langsung pada kolom komentar. Jadi kan biasanya nanti kalau di TikTok itu kan di videonya nanti ada komen-komentar nih dari netizen, ini bagus gak sih, ini nanti barangnya bahannya gimana sih gitu kan. Biasanya nanti ada komen dari yang pembuat video langsung atau mungkin dari netizen yang lainnya. Jadi kayak memang komentar-komentarnya tuh lebih terbuka secara umum dan kita bisa lebih meyakinkan apakah barang ini tuh bagus gak untuk kita beli, repurchase atau dan lain-lain. Yang ketiga ada pembelian langsung dari video. Pembelian langsung dari video ini bermaksud jika diterapkan, pengguna dapat melakukan pembelian langsung dari video TikTok, meningkatkan konversi dengan menyederhanakan proses belanja. Kemudian partisipasi dalam tantangan. Partisipasi dalam tantangan ini mungkin ada peluang untuk berpartisipasi dalam tantangan atau kampanye yang diselenggarakan oleh TikTok, meningkatkan visibilitas dan keterlibatan. Kemudian yang terakhir ada targeting berdasarkan preferensi pengguna. Di sini tuh bermaksud dapat menggunakan data pengguna TikTok untuk menyajikan produk yang sesuai dengan preferensi dan minat pengguna. Oke, selanjutnya ada cara berpromosi. Di cara berpromosi ini tuh nanti membuat konten kreatif. Kita harus membuat konten yang kreatif. Kayak contohnya kalau misalkan seleb TikTok itu yang kreatif menurut saya sih ada Ganta. Dia selain kreatif dia juga lucu, dan mungkin karena kelucuannya itu jadi membawa seseorang yang nonton videonya dia itu jadinya mau nonton hingga akhir karena memang lucu gitu. Dan kemudian ada kolaborasi dengan pembuat konten. Ini juga seperti yang sudah dibahas sebelumnya, jadi nanti kita bisa berkolaborasi atau ibaratnya bahasanya itu endorse ya ke seleb TikTok gitu. Dan tantangan dan kompetisi kita nanti biasanya mengikuti kayak misalkan giveaway gitu teman-teman. Nanti dari seleb TikToknya itu atau dari yang penjualnya nanti membuat giveaway, atau biasanya ada live TikTok gitu, nanti sampai cepat dia dapat gitu. Gunakan hashtag yang populer, biasanya hashtag yang kayak beli 2 gratis 1 gitu teman-teman. Dan kemudian promosi kode diskon. Nah, promosi kode diskon ini biasanya nanti dibarengkan dengan video, kemudian kita pastikan kode diskonnya valid, dan kita harus sering-sering berpromosi juga di video-videonya. Oke, selanjutnya ada pembahasan akun dan fitur yang ada di TikTok Shop. Yang pertama untuk akunnya itu nanti pendaftaran akun, verifikasi dan keamanan, dan profil penjualnya. Nanti verifikasi dan keamanan itu biasanya dikirim kode OTP gitu ya. Untuk fiturnya ada fitur komunikasi dengan pembeli, yaitu contohnya kolom komentar, kolaborasi dengan pembuat konten tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya, dan integrasi dengan toko online. Itu
TikTok sekarang kan berkolaborasi dengan Tokopedia gitu. Selanjutnya ada aplikasi atau software pendukung. Untuk aplikasi analisis dan manajemen kerja ada Google Analytics, kemudian aplikasi manajemen inventarisnya ada Zoho. Untuk aplikasi pemasaran dan promosinya ada Instagram Ads, dan kemudian Tokopedia. Aplikasi manajemen keuangannya ada PayPal, dan aplikasi customer atau CRM itu ada HubSpot. Kemudian aplikasi pelayanan pelanggannya Zendesk, kreatif dan kontennya ada Canva, manajemen sosial medianya Hootsuite, syukurinya ya untuk aplikasi keamanan dan keandalan. Terus pilotnya ada aplikasi peninjauan dan umpan balik pelanggan. Kemudian selanjutnya ada tahapan strategi digital marketing, yaitu yang pertama ada pahami target audiens Anda, yaitu untuk anak ABG kah, atau orang tua kah, atau semua usia gitu. Yang kedua ada optimalkan profil TikTok Shop-nya, kolaborasi dengan konten populer, selenggarakan tantangan atau kontes, promosi di kode diskon dan penawaran khusus, pelayanan pelanggan melalui komunikasi langsung, hubungkan dengan toko online atau platform pembayaran, kan sudah banyak di TikTok ya. Ada OVO juga dari Tokopedia, GoPay gitu. Dan terakhir ada ulasan dan testimoni pelanggan. Ulasan testimoni pelanggan itu review kalau misalkan nanti kita sudah beli barangnya. Selanjutnya ada impact faktor dari penerapan digital marketing yang telah digunakan. Itu ada meningkatkan visibilitas dan jangkauan, interaksi dan keterlibatan pelanggan, kemudian peningkatan penjualan dan konversi, analisis data yang mendalam, branding dan kesadaran merek. Terakhir adalah fleksibilitas dan targeting yang tinggi. Selanjutnya ada menu dan tampilan interface. Yang pertama ada navigasi dan menu utama, kemudian halaman beranda, kategori produk, pencarian, produk unggulan atau terpopuler, keranjang belanja, ada profil pengguna, kemudian panduan dan kebijakan, kontak dukungan pelanggan, filter dan sortir, promosi dan iklan, kolom berita atau blog, kemudian footer, dan terakhir ada fitur pembayaran dan check out. Kayak gimana sih siklus urutan share bertransaksi pada TikTok Shop? Yang pertama itu ada penelusuran dan pemilihan produk. Biasanya kita membandingkan dulu nih dan mencari produk-produk yang memang pembelinya reviewnya udah banyak dan lebih bintangnya lebih oke nih, karena kan memang nanti bergantung pada lamanya pengiriman, terus nanti kualitas produknya juga. Jadi kita mau menelusurkan dan memilih produk itu sendiri. Yang kedua, jika sudah oke, kita tambahkan ke keranjang belanja, dan di sini juga nanti dia terlangsung hubung ke Tokopedia. Ketiga, pembayaran. Yang keempat adalah pemilihan metode pembayaran. Biasanya kan banyak ya kalau di TikTok Shop sekarang ada OVO, GoPay, dan yang lainnya. Kemudian konfirmasi pesanan dan proses check out. Selanjutnya kita verifikasi dulu pembayarannya nih. Kemudian konfirmasi pembayaran dan pemrosesan. Jika sudah konfirmasi pembayaran sudah oke, baru deh barang diproses dan dikirim. Jika sudah dikirim dan menerima, kemudian kita evaluasi, dan biasanya di evaluasi ini nanti pembeli jangan lupa saat unboxing itu harus divideokan, karena jika nanti ternyata terjadi hal yang tidak mengenakan atau barangnya rusak atau apa ternyata dari salah ekspedisi, kalau misalkan gak divideokan nanti kan biasanya kita jadi gak bisa komplain dan gak bisa tukar barang gitu. Dan saya pernah tuh kejadian, jadinya padahal pembelinya tuh dari toko official gitu ya, tapi ternyata karena saya sudah terlalu percaya itu toko official, jadi tidak akan ada lecet atau apa, ternyata volumenya berkurang dari yang seharusnya gitu. Biasanya saya beli, waktu itu saya beli kosmetik gitu kan yang cair. Nah terus karena saya nggak video jadinya nggak bisa komplain apa-apa, jadi kayak ya udah terima aja gitu. Yang terakhir baru deh nanti ada pembaruan status pesanan, yaitu nanti barang sudah selesai atau sampai ke pembeli gitu. Oke.
Yang terakhir ada keunggulan dan keuntungan dari TikTok itu sendiri. Pertama, potensi penjangkauan yang global. Sekarang kan sudah TikTok Shop udah sampai ke luar ya. Yang kedua ada pengalaman belanja yang bersifat hiburan, karena sebelum kita belanja nih kita sudah bisa lihat video-video reviewnya dan komentar-komentar dari orang yang beli, bukan dari kreator aja, tapi dari semua itu sudah tertera dalam satu video dan satu kolom komentar gitu. Jadi kita bisa bersifat hiburan banget nih, lebih banyak referensi barang-barangnya. Kemudian yang terakhir ada targeting berdasarkan preferensi pengguna. Oke, sekian teman-teman penjelasan dari saya tentang strategi marketing pada e-commerce TikTok Shop. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. See you.